Buktinya tadi kan pian melihat kan. Nah, ketika kita ke seberang, oke dilihat sepintas lubang tanamnya basah. Coba kita belah. Nah, apa yang terjadi tadi, Pak? Nah, airnya kurang, sinar mataharinya banyak, airnya kurang, yang terjadi orang dehidrasi. Dan dehidrasi itu pasti nanti bakal muncul kerontokan. Jadi kan di sini pertanyaan Pak Rasid, apa itu fotosintesis dan cara gampang memahami fotosintesis itu seperti apa, kan begitu ya tidak? Nah, kalau kita pernah mengenyam pendidikan SMP, dulu di SMP dijelaskan fotosintesis adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang dengan adanya sinar matahari diubahnya menjadi energi dan juga oksigen. Nah, jadi untuk menghasilkan energi, maka tanaman itu wajib menyerap beberapa faktor. Pertama, yang perlu diserap adalah ada karbon. Ya, ada karbon dioksida. Hasil nafas kita ini adalah karbon dioksida. Jadi hasil kita bernapas diserap tanaman. Kemudian juga yang kedua wajib ada air. Yang ketiga wajib ada sinar matahari. Jadi sebetulnya kalau kita memupuk, sebetulnya tanaman bukan makan pupuk. Tanaman itu minum larutan pupuk. Makanya kalau cuman kita pupuk ditabur nggak ada airnya, tanaman tetap kerdil. Kenapa? Ya minumnya di mana? Kan begitu, tanaman itu tidak makan pupuk ya, tanaman itu minum larutan pupuk. Karena proses-proses ini kan yang namanya fotosintesis adalah penyerapan air. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya pupuk yang kita berikan ke tanaman itu wajib dulu terlarut di dalam air. Tidak ada istilahnya tanaman kan pernah tidak ada ngelihat akar tanaman masuk dalam pupuk. Nggak ada istilahnya kayak gitu, nggak ada. Pupuk berbiji-biji diambil tanaman masuk ke dalam sana, enggak. Kan dia tuh terlarut dulu dalam air. Nah, setelah terlarut dalam air, baru nanti tanaman menyerap air tersebut. Namanya air mineral. Nah, air larutan pupuk. Nah, air larutan pupuk tersebut berisikan N, berisikan P, berisikan K, berisikan Ca, berisikan Mg, berisikan sulfur, dan lain sebagainya. Itu yang diserap untuk kebutuhan hariannya menjadi energi tadi. Namun ada lagi, selain dari penyerapan air, kan tadi ada juga dengan adanya bantuan sinar matahari, ya tidak? Nah, makanya waktu pernah pembibitan mungkin di tempat Hadri gitu kan, pembibitan. Nah, pembibitan di tempat terbuka, di tempat yang banyak kena sinar matahari, pertumbuhannya cepat. Tapi yang tidak kena sinar matahari lambat benar, bahkan kena menggenal. Airnya sudah diserap, tapi sudah disiram, tapi mataharinya tidak ada. Ya iyalah kerdil. Karena kan rumusnya tadi wajib ada air, wajib ada sinar matahari. Nah, dan ini terbalik seberang. Kan kita praktek lagi kan di tempat di Lombok kita panen raya. Nah, kenapa kok daunnya gugur, daunnya merontokkan dirinya? Karena itu mekanisme pertahanan tanaman terhadap kekeringan, kekurangan air. Buktinya tadi kan pian melihat kan. Nah, ketika kita ke seberang, oke dilihat sepintas lubang tanamnya basah. Coba kita belah. Nah, apa yang terjadi tadi, Pak? Nah, itu yang jadi masalah. Karena ternyata airnya kurang, sinar mataharinya banyak, airnya kurang, yang terjadi orang dehidrasi. Dan dehidrasi itu pasti nanti bakal muncul kerontokan. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya tadi kan waktu kenapa kayak gitu kan saya ngasih, gini aja dah, gak usah saya yang kesana, gak usah saya yang mano. Bawa cutter, balah seorang, cas langsung dibalah. Nah, rapai. Tanahnya rapai. Rapai itu bahasa Indonesianya apa? Terurai, ya tidak? Jadi ketika kita sampai ke sana, kemudian kita lihat lubang tanamnya memang basah. Tapi ingat tidak waktu kita belajar tentang rumus kebutuhan air. Kebutuhan air itu kalau sudah segitu tuh banyak, Pak. Paling sedikit dia menyerap air paling nggak ada 300 mili per hari. Paling sedikit. Sementara kan yang cuma masuk dari lubang tanam aja. Dan setelah kita belah di tengah, tanahnya terurai. Nah kan terurai padahal rahai ya kada. Maka solusinya adalah kalau Anda menemukan yang gugur daun, rontok dan sebagainya, itu bisa jadi
Kelihatan mata kita basah, dalamnya tidak. Percaya tidak percaya, akar tanaman itu sudah mengikuti di mana ujung daun tanaman. Bila ujung daun tanaman segini, akarnya juga di bawah sini segini. Ujungnya segini nih, akarnya segini pasti. Makanya pernah lihat tidak ada pohon yang nyebrang-nyebrang jalan. Akarnya bisa sampai nyebrang jalan, ada. Nah kayak gitu, karena sebetulnya akar itu akan menyamai dengan ujung dari daun tanaman. Jadi kalau sudah segitu, ya kan melebarnya sampai 30 cm dari batang utamanya, berarti akarnya juga sampai sana. Menyerap air juga banyak. Ini yang basah cuma di lubang tanamnya, padahal akar makannya kan di luar sana, di tengah-tengah atau di bawah. Airnya di mana? Nggak ada, makanya dia merontokkan diri. Coba nanti kalau itu kena siram. Entah kena siram, atau kena basah, kena hujan. Kan habis dibelah nih, kan nanti PR-nya kan itu dibelah nih. Set, dibelah. Entah dibelah full bisa. Belah itu ada dua metode. Metode pembelahan sempurna, artinya full mulai awal sampai ujung dibelah. Ya, ada metode pembelahan namanya 2,5. Nah, metode full artinya full semua ya. Metode pembelahan yang kedua namanya metode 2,5. 2 meter, setengah meter tidak dibelah. 2 meter dibelah, setengah meter dibelah. Supaya menyayangi saya ada. Nah, itu metode 2,5. 2 meter dibelah, setengah meter tidak. 2 meter dibelah, setengah meter tidak. Jadi mulsanya masih kawa dipakai. Nah, jadi kayak gitu. Coba aja. Nanti kalau udah ada hujan, ada air, nanti rontok daunnya akan mulai bersemi kembali. Dan jangan lupa juga, pasti ketika terjadi kekeringan, pasti tanaman kekurangan nitrogen. Walaupun masa generatif, tanaman pasti kekurangan nitrogen. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena mekanisme kekurangan air, mekanisme perontokan daun, dia mengurangi kadar nitrogen di dalam tubuhnya supaya bisa bertahan. Nah, sama juga nitrogen itu ibarat lemak tubuh. Kalau kita sakit, tidak makan beberapa hari, tubuh pasti kurus. Kenapa? Karena menghilangkan lemak asli di tubuh kita. Nah, itulah yang dimakan dia untuk bisa bertahan ya, sama juga dengan tanaman. Nah, jadi buat pian-pian siapa tahu menemukan hal yang sama, kan kita di sini kan kita kan bicara teori, kita langsung ada barangnya. Kan langsung dibelah kelihatan barangnya, makanya kada ulun tadi membelah kan gitu ya. Nah, kan. Nah, langsung kelihatan, jadi pian-pian semua tahu.